Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursada. Di sini saya akan menyampaikan resumen materi ilmu sosial dasar dari pertemuan 9 sampai 16. Pada pertemuan 9, materinya tentang manusia dan pandangan hidup. Pengertian manusia dan pandangan hidup. Manusia. Secara bahasa, manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens, Latin, yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk berakal budi. Secara umum, manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain. 2. Pandangan hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata pandangan adalah hasil perbuatan memandang, dan arti kata hidup adalah masih terus ada, bergerak, dan bekerja. Hubungan manusia dan pandangan hidup. Manusia harus mengerti apa arti dari pandangan hidup itu sebenarnya, supaya mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang bersifat negatif. Pandangan hidup adalah sikap yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan. Pandangan hidup dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan jenisnya. Yang pertama, pandangan hidup dari agama. Yang kedua, pandangan hidup dari ideologi. Dan yang ketiga, pandangan hidup dari proses merenung. Selanjutnya pada pertemuan 10, yaitu membahas tentang manusia dan tanggung jawab. Manusia merupakan makhluk yang sempurna karena ia mempunyai jasad yang indah dan dilengkapi dengan jiwa atau roh. Menurut Kamus Ensiklopedia Umum Indonesia, tanggung jawab adalah kewajiban dalam melakukan tugas tertentu. Dari segi filsafat, suatu tanggung jawab itu didukung oleh 3 unsur, yaitu yang pertama kesadaran, yang kedua kecintaan, dan yang ketiga keberanian. Macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab pada negara. Yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Hubungan antara tanggung jawab dan manusia. Tanggung jawab tidak akan mungkin dapat terpenuhi apabila manusia yang bersangkutan tidak menjalankannya dengan benar dan sungguh-sungguh. Manfaat tanggung jawab terhadap kehidupan: yang pertama, dihargai oleh orang lain. Yang kedua, jarang melakukan kesalahan. Dan ketiga, dapat dipercaya. 11 membahas tentang warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara adalah penduduk negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Hak-hak warga negara, hak kesamaan penduduk, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak berpendapat, dan lain sebagainya. Kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh semua individu agar bisa mendapatkan haknya secara layak. Macam-macam kewajiban. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, dan sebagainya. Negara. Negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh warga rakyat. Unsur-unsur negara ada 4. Yang pertama, rakyat. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, pemerintahan yang berdaulat. Dan yang keempat, pengakuan dari negara lain. Bentuk negara: yang pertama, negara kesatuan, dan yang kedua, negara serikat. Bentuk negara berdasarkan subjek pemegang kekuasaan dibagi atas beberapa bentuk, yaitu negara republik, negara monarki, dan negara demokrasi. Selanjutnya pada pertemuan 12 membahas tentang agama dan masyarakat. Agama dan masyarakat merupakan suatu organisme sosial yang utuh, karena terdapat hubungan permanen antara satu sama yang lainnya, dan agama dapat berfungsi sebagai pelindung tatanan sosial, dan masyarakat organisme sosial yang mempunyai hukum terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, yang berhak memberikan pimpinan hidup kepada masyarakat hendaklah tahu hukum hidup masyarakat berdasarkan pengetahuan tentang masyarakat tersebut. Fungsi agama dan masyarakat. Fungsi agama terbagi 3, yaitu fungsi agama dalam pengukuhan nilai-nilai, fungsi agama di bidang sosial, dan fungsi agama sebagai sosial individu. Fungsi masyarakat terbagi 3, yaitu fungsi interaksi, yang kedua fungsi pemeliharaan, dan yang ketiga fungsi mencapai tujuan. Selanjutnya pada pertemuan 13 membahas tentang manusia dan keadilan. Manusia. Yang pertama, kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia didudukan sebagai dengan kodrat, harkat, martabat, hak, dan kewajiban. 2. Manusia sebagai makhluk individu. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada hakikatnya mereka sebagai makhluk individu. Yang ketiga, manusia sebagai makhluk. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Keadilan. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Kejujuran. Kejujuran artinya apa yang dikatakan seseorang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang dikatakannya sesuai dengan kenyataan yang ada. Kecurangan. Kecurangan artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nuraninya, atau orang itu memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa bertenaga dan berusaha. Pembalasan. Pembalasan adalah suatu interaksi atau perbuatan yang dilakukan oleh orang lain. Pada pertemuan 14 membahas tentang masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat pedesaan.
Masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan bekerja sama, yang berhubungan secara erat tahan lama dengan sifat-sifat yang hampir sama di suatu daerah tertentu dengan bermata pencaharian dari sektor pertanian. Menurut klasifikasinya, tingkat perkembangan desa terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama desa swadaya, yang kedua desa swakarya, dan yang ketiga desa swasembada. Pengertian masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan sering disebut urban community. Pengertian masyarakat kota lebih ditekankan pada sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Pada masyarakat kota, individu biasanya tidak terlalu bergantung pada orang lain. Klasifikasi masyarakat perkotaan: yang pertama kota kecil, yang kedua kota sedang, yang ketiga kota besar, yang keempat kota metropolitan, dan yang kelima kota megapolitan. Hubungan masyarakat perkotaan dan pedesaan. Salah satu bentuk hubungan antara kota dan desa adalah urbanisasi dan urbanisme. Pada pertemuan 15 membahas tentang pelapisan sosial dan kesamaan derajat. Pengertian pelapisan sosial. Pelapisan sosial atau bisa juga disebut stratifikasi sosial adalah pembagian atau pengelompokan vertikal anggota suatu masyarakat berdasarkan strata. Pengertian persamaan derajat. Derajat memiliki arti tingkatan. Hal ini dapat dilihat dalam kepercayaan Hindu, di mana posisi tertinggi Brahmana dan posisi terendah adalah Sudra. Dasar munculnya pelapisan sosial. Dasar munculnya sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat kita adalah munculnya sebuah harga terkait dengan potensi atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Dan pada pertemuan terakhir membahas tentang konflik sosial dan integrasi masyarakat. Kata sosial berasal dari bahasa Latin yaitu socius, yang berarti segala sesuatu yang lahir, tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bersama. Pengertian masyarakat. Masyarakat berasal dari bahasa Arab syakara, yang berarti ikut serta, berpartisipasi, atau masyarakat yang berarti saling bergaul. Masyarakat bisa juga diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Pengertian konflik. Konflik merupakan serapan dari bahasa Inggris konflik, yang berarti percekcokan, perselisihan, pertentangan. Konflik sendiri berasal dari kata kerja Latin configere, yang berarti saling memupuk. Konflik dalam definisi ini diartikan sebagai ketidakpahaman atau ketidaksepakatan antara kelompok atau gagasan-gagasan yang berlawanan. Ia juga bisa berarti perang, upaya beda dalam pihak yang berseberangan, atau dengan kata lain ketidaksetujuan antara beberapa pihak. Pengertian integrasi. Integrasi adalah sebuah proses pembaharuan dalam sebuah interaksi sosial. Integrasi adalah proses yang dinamis dan terstruktur. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.